Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang beriman, sahabat channel Ijan Entertainment. Syukur alhamdulillah kita sekarang bisa bertemu kembali di channel Ijan Entertainment. Harapan saya semoga saudara semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam petunjuknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, banyak orang yang belum menyadari bahwa Al-Quran membahas mengenai umur 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahwa ada yang perlu diperhatikan dengan serius. Pada umur 40 tahun ini, manusia telah mencapai umur yang matang dan mencapai kesempurnaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Pada umur 40 tahun diterangkan dengan jelas. Dalam ayat ini, pada umur 40 tahunlah manusia mencapai puncak kehidupannya, baik dari segi fisik, emosi, maupun spiritualisasinya. Pada umur 40 tahun telah melewati masa mudanya dan meninggalkan masa mudanya. 40 tahun bukan umur yang muda lagi dan melangkah ke umur dewasa yang sebenarnya. Doa yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang telah umur 40 tahun atau lebih. Di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat jelas bahwa mereka yang telah menerima nikmat yang sempurna kecenderungan untuk beramal positif dan mempunyai keluarga yang harmonis, kecenderungan untuk bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijelaskan dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Quran surah Al-Fatir ayat 37. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umur panjang dalam ayat tersebut adalah masa yang cukup untuk berpikir adalah ketika umur 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk apabila manusia telah mencapai 40 tahun, hendaklah bertaubat dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan apabila hal itu dilakukan dan telah menjelang 40 tahun, maka memberikan janji, yaitu kematangan hidupnya. Umur 40 tahun adalah umur yang matang bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, membuang kejahilan. Umur 40 tahun adalah umur matang bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang
kejahilan ketika umur muda. Lebih berhati-hati melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian dan kehati-hatian dalam bertindak. Maka tidaklah heran jika tokoh-tokoh pemimpin muncul pada usia 40 tahun. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demikian seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pada umur 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari oleh Ibnu Abbas bahwa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pada umur 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi tepat pada usia 40 tahun. Juga nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mayoritas negara-negara di dunia juga mensyariatkan bahwa bagi calon-calon pemimpin yang akan menduduki jabatan elit seperti menjadi kepala negara harus telah berusia 40 tahun. Masyarakat pun mengakui hal tersebut bahwa mantapnya prestasi seseorang tatkala orang tersebut berusia 40 tahun. Yang menjadi pertanyaan, mengapa 40 tahun itu penting? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena umur-umur dikategorikan menjadi 4 periode. Yang pertama, aulia, sejak lahir hingga akhir baligh. Yang kedua, sya'ban, sejak akhir baligh hingga 40 tahun. Yang ketiga, saudara-saudaraku adalah masa kumpul, yaitu 40 tahun sampai 60 tahun. Yang keempat, masa joyok, yaitu umur 60 tahun ke atas. Umur 40 tahun adalah umur saat manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa yang sempurna. Kenyataan yang paling menarik pada umur 40 tahun adalah meningkatkan minat seseorang pada agamanya. Yang masa mudanya jauh dari agama, baik dalam menjalankan kewajiban salat 5 waktu dengan berjamaah dengan tepat, memperbanyak sedekah, menutup aurat, atau dengan mengikuti kajian-kajian agama. Seolah-olah di umur 40 tahun ini momentum kembalinya manusia kepada fitrah aslinya. Namun jika ada seorang yang telah mencapai 40 tahun tetapi tidak ada minat terhadap agamanya, maka hal ini sebagai pertanda sangat buruk dari kesudahan umur di dunia. Di antara keistimewaan umur 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba muslim apabila umurnya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa umur 40 tahun merupakan titik awal seorang komitmen terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus konsisten terhadap Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan meringankan hisabannya. Sahabatku sekalian yang beriman, inilah keistimewaan orang yang mencapai umur 40 tahun. Tetapi apabila umur 40 tahun merupakan saat di mana orang harus berhati-hati juga, ibarat waktu orang yang sudah berumur 40 tahun mungkin sudah masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai umur 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat meninggalkan amal buruknya, maka hendaklah ia bersiap-siap masuk neraka. Imam Asy-Syafi'i tatkala mencapai 40 tahun, beliau berjualan dengan memakai toya atau tongkat. Jika ditanya, kenapa memakai toya? Maka beliau menjawab, agar aku ingat, aku adalah musafir. Demi Allah,
aku melihat diriku seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu lepas di udara, kecuali telapak kakinya yang masih terbang di dalam sangkar. Beliau berkomitmen seperti itu. Ketika memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap, aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberi sedikit pun sedekah dari dunia, dan beliau juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia kecuali menurut syariat. Lazim bagiku pada umur 40 tahun kita harus mengingat kematian, karena kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja. Salah satu perkara yang harus senantiasa kita sadari bahwa kematian memanggil kita kapan saja, tanpa ada tanda-tanda atau alamat dan tanda mengenal umur. Jika kita beranggapan harus menunggu 40 tahun untuk memperbaiki diri, maka rugi dan sia-sia hidup kita. Jika ternyata umur kita tidak panjang, maka dari itu sia-sia umur kita. Marilah kita mulai berbenah diri, meneguhkan tujuan hidup kita, meningkatkan daya spiritual, memperbanyak bersyukur, menjaga makan dan tidur, serta menjaga keistimewaan dan berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tertipu oleh keindahan dunia dan isinya yang bersifat sementara. Mengingat mati bukan berarti kita akan gagal. Sahabatku, itulah sebuah risalah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua, wabil khususnya buat saya sendiri. Kalau menurut sahabat isi dari video itu bermanfaat, silahkan like, komen, dan bagikan kepada saudara-saudara Anda yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.